Sudah bisa, saya belum bisa share screen. Oh, mungkin harus dijadikan ini di spotlight kali ya, baru ini. Atau bisa dilangsungkan, boleh juga. Ya, selamat bergabung. Ada teman-teman dari Dulos, dari ini ya. Ada alumni kita juga tadi, ada Bu Silvi yang dari Solo. Selamat bergabung. Ada yang dari Manado, Oris ya. Puji Tuhan, ada teman-teman yang lain. Nanti kita akan sungguh senang bisa berbincang atau berdiskusi dengan teman-teman sekalian. Ya, tadi kita sudah mendengar secara teologis ya bagaimana Bapak Pendeta William Hermon, kandidat doktor, sudah menjelaskannya secara teologis. Nanti saya akan mencoba ada berbagai pertentangan tentang kebangkitan Yesus. Apakah Yesus itu benar bangkit atau tidak? Itu menjadi diskusi menarik karena diskusi ini sangat penting. Ya, sekali lagi karena ini merupakan tonggak iman dari lahirnya kekristenan. Oke, apakah ya belum bisa ya? Saya lanjut aja kali ya. Mel, kamu jadi host saja. Boleh Pak, boleh. Ya, nanti balikin ke saya lagi ya waktu saya bicara. Siap. Oke, aman Ketua. Oke, silakan, sudah. Oke, baik. Terima kasih Pak yang sudah memfasilitasi kita untuk Oke. Ya, pertentangan mengenai kebangkitan Kristus. Ya, tadi ayatnya saya tidak kembali lagi ya, karena sudah dijelaskan oleh Pak Hermon dalam 1 Korintus 15 itu merupakan pondok iman Kristen. Kalau kita melihat juga, perkenalkan ya nama saya Melki Koparihi ya, sudah diperkenalkan juga tadi oleh tim moderator. Nanti saya perkenalkan ulang lagi supaya lebih mantap, lebih terkesan di sanubari hati saudara. Ya, tentunya kalau nama Melki itu pastinya berasal dari wilayah timur ya, karena wilayah timur itu terkenal dengan nama-nama Alkitab. Kalau nggak Melkisedek, ya Markus, Lukas, Yohanes, Matius, itu udah pasti ya. Udah pasti itu. Hanya Oris ini yang agak jago ya, namanya Yakub, ya Yakub dan segala macam. Ya, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, riwayat hidup Yesus pastinya tidak berakhir pada saat kematiannya. Salah satu peristiwa sejarah yang sangat besar pengaruhnya adalah tentang kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Kita pasti sadar jika tidak ada kubur kosong atau tidak akan ada pemberitaan Injil. Ya, kalau kita melihat di dalam Alkitab jelas keempat Injil sinoptis Matius, Markus, Lukas dan Yohanes itu jelas mengatakan mereka menceritakan Yesus yang bangkit. Ya, hanya satu Injil yang tidak menceritakan tentang kebangkitan Yesus, yaitu Gospel of Judas, yaitu Injil Yudas ya. Makanya dia tidak dikanonkan di dalam Alkitab. Ya, polemik tentang kebangkitan Yesus. Salah satu tokoh yang menantang kebangkitan Yesus adalah Josh Eldon. Salah satu teori yang menantang kebangkitan Yesus mengatakan bahwa penjelasan yang paling kuno tentang murid-murid itu mencuri dan menyembunyikan mayat Yesus. Kemudian para murid mengarang cerita bahwa Yesus tidak mati untuk selamanya karena telah hidup kembali atau bangkit. Ya, tentunya teori ini bermaksud untuk memalsukan berita tentang kebangkitan Yesus Kristus itu sendiri. Mereka berusaha mencari celah atau mencari alibi untuk menantang kebangkitan Yesus Kristus. Ada teori yang lain mengatakan bahwa Yesus tidak mati, melainkan hanya pingsan. Ya, nanti kita akan lihat argumentasi kita akibat kelemahan dan kekurangan darah. Ya, kemudian di dalam kesejukan dalam kuburan dan rempah-rempah yang wangi, ditambah dengan istirahat yang cukup, pasti akan menyadarkan dia kembali. Ya, setelah dia sadar, dia keluar dari kubur dan menampakkan dirinya kepada murid-muridnya dan meyakinkan mereka bahwa dia telah bangkit dari kematian. Ya, jika teori ini benar, berarti Injil dan iman Kristen yang percaya akan adanya hidup kekal dan keselamatan tentu itu hanyalah sebuah dusta.
tentunya kita sebagai orang Kristen tentunya percuma kita mempercayai Yesus itu karena kita tidak percaya dia tidak bangkit dari antara orang mati. Nah, ini yang paling kita saksikan ini saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Ya, saya berani menampilkan foto beliau ini karena memang sudah familiar dan tulisannya di mana-mana sudah sudah bahkan di Kompas pun dia sudah berani menulis. Ya, beliau memang adalah orang hebat. Ya, kalau saudara tidak mengenal beliau ini berarti saudara harus lebih dalam lagi belajar dan belajar. Beliau adalah teori Yohanes Rahmat tentang kebangkitan metafora. Nanti dia berkata bahwa itu hanyalah sebuah halusinasi dan delusi. Ya, beliau ini adalah dosen kajian PB di STT Jakarta. Ya, beruntung saudara kuliah di STT Obajah, ditempatkan di STT yang Injili dan tidak liberal. Bahkan nanti kita akan melihat apa yang dikatakan oleh beliau. Dia pernah menulis di Kompas pada tanggal 5 April 2007 di harian Kompas dia menulis artikel yang berjudul Kontroversi Temuan Makam Yesus. Dia menulis demikian, ya. Jika sisa-sisa jasad Yesus memang ada di bumi ini maka kebangkitan dan kenaikan Yesus ke surga itu tidak bisa lagi dipahami sebagai kejadian-kejadian sebagai objektif melainkan sebagai metafora. Ya, dia bilang sebagai metafora. Dan teori ini tentunya tidak dapat disepelekan saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ya, karena ini juga sudah menjadi pembicaraan di berbagai gereja di Indonesia. Ya, dia juga memaparkan, nanti kita lihat, dia juga mengeksegese ini tulisan ini dari hasil eksegesenya di 1 Korintus 15 tadi yang dibacakan atau yang sudah diterangkan oleh Bapak Pendeta William Hermon. Ya, Yohanes Rahmat memaparkan teori kebangkitan metafora sekaligus melampirkan pandangannya terhadap tubuh kebangkitannya yang merupakan hasil eksegesi dari 1 Korintus 15. Beliau berpendapat di dalam pasal ini, ya, dia berkata di dalam pasal ini Paulus ingin menguraikan tentang tubuh kebangkitan dengan memakai sebuah analogi katanya. Artinya dia hanya memakai sebuah analogi atau persamaan. Artinya bagi Yohanes Rahmat kebangkitan itu hanyalah kebangkitan secara rohani, tidak lagi menjadi kebangkitan tubuh. Ya, ini yang harus dilihat ya, bahwa dia menganalogikan tentang biji yang ditanam atau ditabur. Menurut Paulus kata dia, biji itu harus mati dahulu, setelah itu ya biji akan mengeluarkan batang tubuh atau tumbuh-tumbuhan yang akan memiliki akar, cabang, ranting dan kulit buah dan sebagainya. Para penulis PB juga dia bilang memahami keduanya sebagai metafora. Jika tidak demikian mereka adalah orang-orang yang sudah tidak lagi memiliki kemampuan yang membedakan mana realitas dan mana fantasi dan mana delusi. Ya, kita lihat dengan jelas ya Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan. Ya, masih banyak lagi teori yang lain tentang kebangkitan Yesus. Namun teori ini dikemukakan dalam tulisan bahwa ya tadi ya di dalam tulisannya juga Maria Magdalena, Yudas dan makam keluarga Yohanes Rahmat memaparkan teori kebangkitan ini. Bahwa bagi dia adalah itu hanya dikutip merupakan tubuh kebangkitan. Ya. Ada tanggapan lain, itu teori imajinasi. Ya, bahwa Yesus tidak mati, tetapi itu bagian dari imajinasi para murid. Ya, anggapan bahwa kebangkitan Kristus hanyalah imajinasi para murid yang ditulis oleh Ajit Fernando menuliskan mengenai pendapat A.N. Wilson. Ya, dia menganggap bahwa kepercayaan kepada adanya kebangkitan merupakan hasil imajinasi dari para murid. Ya, artinya begini Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saking sayangnya dia kepada Yesus atau mereka merasa kehilangan Tuhan Yesus, mereka hanyalah imajinasi ya. Kalau Bapak Ibu pernah melihat atau teman-teman melihat orang yang berimajinasi ya. Tapi kita akan melihat nanti apakah benar itu sebuah imajinasi atau tidak. Ya, Rasul Paulus juga mengatakan bahwa selain ke-12 muridnya dan semua rasul, ia juga menampakkan diri kepada lebih dari 500 orang dan juga telah menampakkan diri kepada Paulus. Ya, pertanyaan sederhana bagi kita adalah bagaimana mungkin ya semua sekitar 500 orang berhalusinasi? Itu tentunya itu adalah kebohongan ya. Karena kalau mungkin ada di antara satu orang pun bisa ya, tapi ini dan itu tidak mungkin berjam-jam kita berhalusinasi. Ya paling dalam sekian detik atau per menit lah kalau paling lama ya. Ya. Yang berikutnya adalah teori kubur Yesus yang salah. Ya. Dipopulerkan oleh seorang ahli dari Harvard, Kirchhoff Lake yang menulis buku The Historical Evidence for
resurrection of Jesus Christ, yaitu mengatakan ada teori lain yang menyebutkan akan adanya kemungkinan para wanita yang datang ke kubur Yesus pagi-pagi masuk ke kuburan yang salah, yang masih terbuka. Nah, ini mereka berkata begitu ya. Dan bertemu dengan seorang anak muda. Karena anak muda tersebut mengatakan bahwa Yesus tidak ada di situ. Yang mereka berkata itu anak muda, bukan malaikat ya. Para wanita yang ketakutan mengira anak muda tersebut adalah seorang malaikat. Ya, ini dia ya. Mereka berkata itu hanyalah bukan seorang malaikat, tetapi seorang anak muda penjaga kuburan, kira-kira begitu. Iya, kita akan melihat 5 argumentasi kebangkitan Yesus. Ya, kita sebagai orang percaya, kita percaya bahwa Yesus benar-benar mati. Ya, setuju ya semua ya. Bagi kita Yesus bangkit, itulah kekristenan yang sejati. Kita percaya Yesus yang mati di atas kayu salib, lalu dikuburkan, dan pada hari ketiga dia bangkit sesuai dengan dengan ke-12 pengakuan iman rasuli. Pada hari yang ketiga dia bangkit dari antara orang mati. Tetapi ada juga orang Kristen yang percaya Yesus mati, tetapi Yesus tidak bangkit dalam arti tubuh yang dijelaskan oleh Pak William Hermon tadi ya. Menurut mereka para rasul itu tertipu. Ya, mereka hanya halusinasi. Yang kedua, para rasul itu telah merekayasa atau sebuah mitos. Ya, mereka berkata itu adalah sebuah mitos dan tidak akan mungkin terjadi. Yang berikutnya adalah para rasul itu adalah para penipu. Mereka mengadakan persekongkolan. Ya. Yang terakhir adalah Yesus tidak mati. Ya, tetapi hanya pingsan. Ya, bayangkan saja ya, dia sudah ditaruh di dalam kuburan. Pasti kalau hanya pingsan di atas kayu salib pasti dia akan mati. Tapi kita akan melihat ya, Yesus itu tidak mati, hanya pingsan. Kita coba membantah ini ya. Ya, kalau kita lihat Yesus itu tidak akan mungkin bertahan hidup setelah penyaliban. Dia sudah sangat menderita di atas kayu salib, dia sudah dibunuh, sudah disiksa dan segala macam. Tentunya ketika orang Romawi itu yang tentara Romawi yang menjaga kubur Yesus itu, bagaimana mungkin seorang Yesus yang sakit-sakitan tadi mampu menggulingkan batu yang besar itu? Ya, tidak mungkin, itu omong kosong pastinya. Yang kedua, yang mengatakan Yesus hanya pingsan, Yohanes itu sebagai saksi mata melihat atau melaporkan bahwa ia melihat Yesus keluar air dan darah dari lambungnya. Tidak ada lagi pengharapan untuk Yesus hidup. Ya, tubuhnya seluruhnya dibalut dengan kain panjang, lalu kemudian dikuburkan. Artinya itu sebenarnya benar-benar dia mati di dalam kesengsaraan itu. Ini menandakan bahwa kalau orang berkata Yesus itu tidak mati, hanya pingsan, tentunya ini tidak bisa dibenarkan. Yang berikutnya adalah kita melihat ada teori halusinasi yang disebutkan tadi ya. Ya, tidak mungkin orang berhalusinasi berjam-jam, bahkan lebih dari 500 orang. Ya, itu tentunya sangat-sangat omong kosong. Pasti di antara mereka itu adalah yang waras. Sudahlah, ya jangan lagi kita tangisi, jangan lagi kita berlebihan mencintai guru kita itu. Dia sudah mati, biarkan saja dia sudah menyelesaikan apa yang sudah dikerjakan. Pasti ada orang yang akan mengingatkan begitu. Ya, tapi ini lebih dari 500 orang Yesus menampakkan diri. Tentu ini adalah hal yang serius bahwa benar-benar Yesus itu bangkit. Yang berikutnya adalah kita melihat adanya mitos. Ya, tentu tidak saja bahwa kebangkitan Yesus itu hanyalah sebuah mitos. Yang paling tidak masuk akal adalah terjadinya persekongkolan antara murid Tuhan Yesus dengan para tentara Romawi itu. Pascal menyuguhkan suatu pembuktian sederhana dan memadai secara psikologis tentang mengapa hal itu mustahil terjadi. Para murid itu mungkin saja tertipu atau mereka adalah para penipu. Dugaan ini sulit dipertahankan karena tidak mungkin untuk membayangkan bahwa seseorang telah bangkit dari antara orang mati. Ya, ketika Yesus masih bersama-sama dengan mereka, ia dapat memenuhi segala keperluan mereka. Namun setelah itu, apabila ia tidak muncul lagi di hadapan mereka, siapakah yang akan membuat mereka bertindak? Ya, kalau kita melihat hipotesa yang mengatakan bahwa para rasul itu adalah orang-orang yang tidak baik, agak sulit dipikirkan. Ya, tidak masuk akal. Yang berikutnya adalah kita akan melihat apakah benar-benar Yesus, apabila cerita itu hanyalah rekayasa, mereka adalah penghayal yang paling kreatif, ya, paling pintar dan licik, ya, dalam mengemukakan pendapat mereka.
Kalau kita lihat lagi ya, berdasarkan karakter para murid-murid mereka, tidak mungkin terjadi persekongkolan di antara mereka. Ya, Yusuf, ya Petrus yang adalah seorang yang sangat keras, tegas, tidak mungkin ya. Tidak mungkin mereka bersekongkol dan segala macam. Ya, kesaksian tentang kebangkitan Yesus di luar Alkitab. Kita lihat ini ya, ada penemuan sejarah. Yang pertama ditemukan kain lenan yang digunakan untuk mengapani Yesus. Oleh sebagian orang diduga sama dengan kain kafan kuno yang disimpan di kota Torino, Italia, yang disebut kain kafan Turin. Ya, kain ini memiliki gambaran sebagai pria yang tampak telah disiksa secara fisik yang konsisten dengan siksaan penyelipan. Nah, ini pastinya masih perlu dikaji, tapi ini menandakan bahwa itu merupakan bagian dari kain dari Tuhan Yesus itu sendiri. Ya, yang berikutnya adalah kain yang lain digunakan untuk menutup muka atau disebut kain peluh di Injil Yohanes 20 ayat 7 itu ya. Diduga adalah kain yang sekarang disebut sodarium dari Oviedo. Sodarium itu adalah bahasa Latin untuk kain peluh. Di sana dengan jelas ada bercak darah di kain ini, tetapi tidak ada gambaran wajah. Ya. Kita lihat dari tokoh Ignatius yang berasal dari Syria. Ya, dia adalah seorang bishop dari Antioquia. Dia adalah murid langsung dari Yohanes yang menyaksikan langsung peristiwa penyalipan Yesus dihadapkan di hadapan Pontius Pilatus, dan kita lihat ya seorang Ignatius ini pada akhirnya dia dihukum mati sebagai martir. Kalau ini sebenarnya cerita omong kosong, ya tidak mungkin seorang Ignatius ini memberikan nyawanya untuk melayani Yesus. Ya, dia bersaksi dia disalibkan dan mati di bawah pemerintahan Pontius Pilatus. Ya, sebuah kebenaran yang mutlak pasti orang akan mempertahankannya sedemikian rupa. Ya, tidak mungkin dia mempertahankannya kalau itu tidak tidak benar atau itu bukan sebuah kebenaran yang mutlak. Ya. Profesor arkeologi Israel yang bernama Amos Kloner menguatkan pernyataan Mohler. Ia mengatakan makam-makam yang ditemukan itu adalah makam keluarga kalangan atas Yahudi. Ya, ini tadi ya menjawab tentang kubur yang salah. Ia mengatakan tidak ada bukti yang bisa mendukung klaim bahwa makam itu adalah makam Yesus. Ia mengatakan dengan jelas, saya ini adalah seorang cendekiawan yang terkenal dan beliau sudah banyak menghabiskan waktunya untuk melakukan penelitian ya mengenai keilmuan dan tidak ada kaitannya dengan pembuatan film dokumenter atau omong kosong. Dia membawa kisah keagamaan dan mengarahkan pada sesuatu yang bersifat ilmu pengetahuan. Ya, ia juga berpendapat bahwa makam itu adalah makam kuno ya yang biasa jika ada kesamaan dengan nama keluarga Yesus hanya faktor kebetulan saja. Ya, nanti pada waktu beberapa tahun yang lalu ada penemuan ditemukan kubur Yesus katanya ya. Ya. Pandangan tentang keilmuan. Ya, pandangan kebangkitan Yesus dalam pandangan keilmuan. Ya, Thomas Arnold yang selama 14 tahun menjadi rektor perguruan tinggi di Ruby, pengarang 3 jilid buku terkenal History of Rome, itu sadar benar akan bukti nilai dan bukti-bukti dalam menentukan fakta-fakta sejarah. Dia mengatakan begini, saya telah biasa selama bertahun-tahun mempelajari sejarah dari zaman ke zaman, ya, dan menguji serta mempertimbangkan bukti dari mereka yang telah menulis sejarah tersebut. Ya, menurut dia, tidak ada kenyataan lain apapun di dalam sejarah manusia yang didukung oleh bukti yang lebih baik dan lengkap dari segi manapun, yang memberikan pemahaman bagi seorang peneliti yang adil daripada tanda yang besar yang diberikan Allah kepada kita, bahwa Kristus telah mati dan bangkit kembali dari kematiannya. Ya, seorang rektor yang begitu hebat, yang sudah yang sudah mempelajari ilmu, mereka harus mengamati penelitian berdasarkan sains saja percaya akan hal ini. Ya, yang berikutnya adalah Brock Foss Westot, sarjana asal Inggris. Dia mengatakan begini, dengan mempertimbangkan semua bukti yang ada, agaknya tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa tiada sejarah yang lain yang lebih kuat atau lebih beraneka ragam dukungannya daripada peristiwa kebangkitan Yesus. Ya, tak satu hal pun yang dapat menyatakan bahwa itu adalah pembuktiannya. Kekurangan dukungan kecuali prasangka yang menyatakan bahwa itu adalah suatu dusta. Ya, ini yang dikatakan oleh Brock tadi ya. Terakhir, Simon Granville ini adalah seorang
ahli hukum terbesar yang pernah ada di Amerika. Ya, jadi kalau ilmu hukum itu adalah pasti dia akan mengangkat berdasarkan hukum dan dan dalil yang benar ya. Ia adalah profesor dari Royal yang terkenal dalam bidang hukum di Universitas Harvard. Ya, Harvard kita sudah tahu ya, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, adalah salah satu kampus terkenal, adalah salah satu kampus bergengsi di dunia ini. Nah, beliau menulis sebuah buku dalam mana dia menguji nilai hukum dari kesaksian para murid tentang kebangkitan Yesus, ya, kebangkitan Kristus. Ia mengamati bahwa tidak mungkin para murid itu bertahan dalam menegaskan kebenaran-kebenaran yang mereka telah sampaikan. Contohnya begini, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Ya, kalau di dalam STT ini kan kita sudah tahu ya, kalau kita berkata kamu pacaran ya, pasti awalnya akan berkata enggak katanya, padahal udah jalan ya, padahal udah jalan. Terus nanti seiring kita gertak, kita ini dapatkan bukti, dia berkata maaf Pak, saya benar-benar pacaran. Inilah yang dianalogikan oleh Simon Granlove ini ya. Dia berkata para murid itu tidak akan pernah bertahan mempertahankan kebenaran yang mereka yakini itu kalau bukan sebuah kebenaran. Ya. Mereka sudah bertahun-tahun mempertahankan, ya. Mereka sudah disiksa, bahkan pada akhirnya kita melihat semua murid-murid Yesus itu mati dan bersaksi menjadi martir. Artinya ini adalah sebuah kebenaran yang real. Jadi kita lihat Granlove ini menyimpulkan bahwa kebangkitan Kristus adalah salah satu dari peristiwa-peristiwa yang kuat buktinya dalam sejarah. Sesuai dengan hukum, pembuktian legal yang dilaksanakan dalam pengadilan hukum. Kalau kita melihat hukum positif di Indonesia, untuk membenarkan suatu perkara, kita hanya cukup memiliki 2 orang bukti, saksi kuat, saksi ya. Tapi ini Alkitab mencatat lebih dari 2 orang, bahkan ratusan orang yang menyaksikan Yesus bangkit dan dan dia naik ke surga. Mereka menyaksikan itu. Jadi secara hukum ya, secara legal dia benar-benar Yesus bangkit dari kematiannya. Ya, Frank Morrison, dia juga adalah ahli hukum ya. Pada mulanya dia mencoba membantah bukti-bukti kebangkitan Yesus. Ya, ia menganggap kehidupan Yesus sebagai salah satu kehidupan yang paling indah yang pernah dijalani manusia. Tetapi sampai kepada kebangkitannya, ada orang lain yang ikut campur dengan menampilkan sebuah mitos kepada kisah Yesus, ya katanya ya. Ia berniat menulis hari-hari terakhir kehidupan Yesus, ya sudah dia akan menyingkirkan peristiwa kebangkitan itu. Ia mempertimbangkan bahwa suatu pendekatan yang rasional dan cerdas pada kehidupan Yesus akan sama sekali membantah kebangkitannya. Namun pada waktu dia melakukan penelitian, dia menemukan fakta-fakta yang lainnya. Berdasarkan latar belakang dan pendidikan legal yang dimilikinya, dia harus mengubah pikirannya. Dari yang tidak percaya akan kebangkitan Yesus, pada akhirnya dia percaya. Karena dia melakukan sebuah penelitian. Akhirnya dia menulis sebuah buku yang laris, yaitu Who Moved the Stone. Bab pertama yang berjudul buku yang menolak keras untuk ditulis dalam buku kebangkitan Kristus. Ini beberapa tadi sudah bisa dibuktikan dari segi sains, dari segi hukum, semua mengatakan Yesus itu bangkit. Ya, Josh Eldon Ladd menyimpulkan satu-satunya penjelasan yang rasional ada fakta historis ialah bahwa Allah membangkitkan Yesus dalam bentuk jasmani. Ya, tadi di dalam sisi teologisnya sudah dijelaskan kepada kita. Ya, evaluasi mengenai kuburan yang kosong itu setelah menguji bukti-bukti dari hukum, ya, Lord Darling, bakas hukum Inggris menyimpulkan bahwa ada begitu banyak bukti positif dan negatif, fakta maupun yang tak langsung, sehingga tak satu juri yang cerdas sekalipun di seluruh ini dapat gagal menyatakan keputusan hakim bahwa kisah kebangkitan itu memang benar-benar ada. Ya, bersyukur kita kepada Yesus Kristus, walaupun kita tidak melakukan penelitian cukup Alkitab, tetapi kita mempercayai kebangkitan Yesus Kristus. Di atas saya sudah menjelaskan bagaimana para ahli dan para ilmuwan terkenal sepakat bahwa kebangkitan Yesus ya benar adanya. Dibuktikan secara ilmiah, kebangkitan Yesus bukanlah omong kosong atau khayalan para murid-muridnya. Hal itu diteguhkan dengan bukti-bukti yang tak terbantahkan. Ya, saya sudah menuliskan bukti eksternal yang mengaku kebangkitan Yesus Kristus. Ya, sekarang nanti kita akan melihat satu ayat saja karena tadi sudah dijelaskan bukti-bukti di dalam Alkitab. Untuk lebih jelas, mari kita lihat ya, salah satunya adalah Yesus menampakkan diri kepada Maria Magdalena. Ya, sambil menangis Maria Magdalena menjenguk kubur Yesus. Ya, lalu nampaklah 2 orang malaikat
yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain duduk di sebelah kaki di tempat Yesus dibaringkan. Malaikat itu bertanya kepada Maria Magdalena, apa yang sedang ia cari? Maka jawab Maria, dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan. Sesudah berkata demikian Maria menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ. Tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari? Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman. Lalu berkata kepadanya, Tuhan, jikalau Tuhan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuhan meletakkannya dia, supaya aku dapat mengambilnya. Aku telah melihat Tuhan dan juga bahwa dia mengatakan hal-hal itu kepadanya. Dan pada akhirnya Yesus menampakkan Maria Magdalena. Ya, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kalau seandainya Yesus tidak bangkit, ya siapa kira-kira? Apakah seorang Vinta dan teman-teman bisa menggulingkan kubur yang sangat besar itu? Ya, kalau Yesus siapakah yang membantu mereka untuk menggulingkan itu? Tetapi Alkitab sudah mencatat dengan jelas tidak ada penipuan di sana bahwa pada akhirnya memang Yesus sudah bangkit dari antara kematian. Usaha untuk menutupi kebangkitan Kristus atau kebangkitan Yesus Kristus. Peristiwa kebangkitan itu terjadi melalui imam-imam, kepala tua-tua Yahudi yang membuat alibi untuk menutup rapat kebangkitan Yesus secara badani. Para prajurit yang menjaga kubur Yesus menceritakan peristiwa yang ajaib itu dengan takut dan gentar kepada mereka. Ya, tetapi mereka tidak percaya, malahan menyogok para prajurit itu dengan mengatakan bahwa Yesus tidak bangkit, melainkan mayatnya dicuri oleh para murid-muridnya pada waktu mereka sedang tidur. Ya, Pak, yang menjaga kubur Yesus itu adalah orang-orang yang sudah terlatih, prajurit-prajurit yang terlatih, dan tidak mungkin mereka kebablasan dalam tidur mereka, karena mereka di situ bukan untuk tidur, ya, mereka datang untuk menjaga kubur. Tetapi mereka karena ketegaran karena ketidakkepercayaan mereka lah, maka orang-orang Yahudi itu menjadi orang yang dibinasakan oleh Kristus. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, tadi saya hanya mencoba membuktikan melalui melalui tentang teori kebangkitan Yesus, melalui orang-orang yang menolak, bahkan kita sudah membantah dan mengatakan benar-benar dengan bukti di luar Alkitab saja kita mempercayai bahwa itu Yesus itu benar-benar bangkit dari kematian. Tidak ada alasan untuk kita tidak mempercayai kebangkitan Yesus, ya, karena bagi kita ya kebangkitan Yesus merupakan inti dari pemberitaan Injil sampai hari ini. Bersyukurlah kita semua yang ada di tempat ini, dan doa saya juga kelak nanti saudara kalau sudah menjadi orang-orang hebat, hati-hati di dalam menganalisa Alkitab, apalagi mengeksegesi Alkitab, sehingga saudara sudah menjadi dokter, misalnya sudah menjadi dokter, tetapi saudara berusaha untuk membantah kebangkitan. Sampai hari ini beliau katanya, apakah itu benar? Saudara bisa menambahkan informasi. Sampai hari ini beliau sudah tidak lagi bergereja karena sudah diberhentikan dari gerejanya. Tetapi kita percaya biarlah Tuhan sajalah yang menjawab. Ya, sampai di situ pembahasan saya dari segi pertentangan mengenai kebangkitan Kristus dari bukti-bukti internal eksternal dari luar Alkitab, karena tadi sudah sangat dijelaskan dari Alkitab itu sendiri sudah dijelaskan. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya nanti kita akan jadikan sebagai bahan diskusi. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semua. Shalom. Ya, saya sudah kembalikan Pak untuk Bapak menjadi host. Oke, terima kasih kepada Pak Melki.